Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita yang ada di channel Telegram untuk saya bantu analisakan saham-sahamnya. Nah, sebelum kita sampai ke pembahasan itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya nanti, teman-teman dapat klik link yang saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman dapat langsung ke WhatsApp saya. Nanti bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritasnya, nanti kita akan bantu arahkan bagaimana teman-teman untuk buka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kalau teman-teman bertanya apa sih benefitnya kalau seandainya teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini saya membuat ada khusus dua grup, yang dimana di grup pertama ini kalau seandainya teman-teman dapat bergabung bersama kita, teman-teman dapat grup yang dimana kita dapat berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Dan di sini saya selalu membagikan berita-berita atau juga saham-saham apa aja yang berpotensial untuk teman-teman bisa perhatikan gitu. Yang salah satunya seperti kemarin ada Excel, ada ICBP, ada Keras kemarin juga kita sudah pernah rekomendasikan. Bahkan juga ASA kemarin juga kita sudah pernah rekomendasikan di sini. Gitu. Jadi kalau teman-teman tanya apakah VIP ini akan menjadi suatu jalan untuk tidak ada namanya cut loss, tidak teman-teman. Saya tidak akan katakan bahwasanya analisa saya itu 100% akurat. Saya tidak akan berani katakan, karena yang namanya analisa itu tidak lepas dari namanya kesalahan juga gitu. Yang penting bagaimana kita bisa mengadjustment analisa kita. Dan kalau seandainya memang benar-benar area itu sudah tidak bisa ditoleransi, saya selalu katakan lebih baik cut loss dulu gitu. Kalau seandainya masih bisa kita pertahankan, saya akan adjustment forecastnya kembali, dan saya kasih areanya yang mungkin masih bisa jadi pertimbangan gitu untuk teman-teman bisa layak hold atau average sahamnya. Namun kalau seandainya area tersebut tetap di break oleh pergerakan harganya, tidak ada toleransi, lebih baik teman-teman melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah memutuskan mengenal instrumen pasar modal dan ingin berdagang trading bukan long term gitu, untuk investasi long term, ya teman-teman harus mengerti resikonya, bahwasanya ketika kita trading, teman-teman tidak lepas dari namanya melakukan cut loss gitu. Yang penting teman-teman tahu area mana yang benar-benar untuk melakukan namanya pembatasan resiko, dan teman-teman tahu area mana yang untuk melakukan namanya take profit. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak mendapat suatu pemikiran bahwasanya ketika dijual naik, ketika dibeli malah turun gitu. Karena apa? Karena kita tidak ngerti area-area yang benar-benar bagus dan tepat untuk kita coba masuk atau bahkan jual saham-saham tersebut gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin belajar, apalagi teman-teman ingin dapat mengerti bagaimana kita menganalisa, teman-teman dapat bergabung di Mirai Aset Sekuritas. Nanti di situ saya dengan terbuka, teman-teman dapat sharing kepada saya, berkomunikasi kepada saya. Apalagi teman-teman itu berada di area Medan, teman-teman jangan sungkan 5 kali jam kerja teman-teman dapat datang selalu ke kantor kita. Nanti di situ teman-teman dapat trading bareng, karena saya akan selalu stay di situ. Jadi nanti bagi teman-teman yang ada di area Kota Medan, saya dengan tangan terbuka untuk menyambut teman-teman di kantor kita. Jadi nanti kita di situ akan trading bareng, dan saya akan sharing bagaimana teman-teman bisa melihat market gitu. Oke, mungkin sampai di situ aja untuk introduction-nya. Di sini kita akan membahas dulu komposit kita. Yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan Jumat kemarin, komposit kita ditutup menguat plus 2,07%. Itu merupakan kenaikan yang sangat bagus untuk komposit kita. Namun teman-teman harus perhatikan juga di sini ada area key level penting yang harus indeks kita lewati untuk dia kembali up, teman-teman. Ini terlihat jelas adalah area supply zone-nya gitu. Jadi saya perkirakan kemungkinan besar ketika dia menyentuh area ini, dia akan coba retest lagi. Jadi kemungkinan besar gak dalam waktu cepat dia akan kembali break, teman-teman. Kemungkinan besar begitu. Ada kemungkinan besar dia mencoba retest dulu baru dia akan up. Namun kalau untuk waktunya mungkin kita akan coba selalu update di grup WhatsApp, bahkan juga nanti channel Telegram saya akan coba update juga untuk pergerakan indeks kita sendiri. Namun kalau secara structure sendiri teman-teman gak ada yang perlu ditakuti untuk indeks kita sendiri gitu. Yang perlu teman-teman takuti itu ketika teman-teman lihat IHSG kita sudah jalan namun teman-teman nggak punya saham.
di portfolio gitu. Apalagi di portfolio teman-teman gak ada saham yang sedang running profit, itu yang sangat disayangkan gitu. Nah, sebelum indeks ini terjadi, saya sudah pernah katakan di video sebelumnya untuk beli saham BBRI. Saya katakan ketika di sini teman-teman, saya katakan beli BBRI, saya katakan, dan benar aja di perdagangan kemarin itu BBRI naik 4,37% di perdagangan kemarin, dan ini sebenarnya secara structure market sangat bagus untuk pergerakan saham BBRI sendiri. Namun ya teman-teman perhatikan di sini tetap ada namanya area supply zone yang kemungkinan besar BBRI akan tuju, dan bukan sekali gerakan dia akan langsung break, tidak seperti itu. Saya perkirakan seperti itu. Namun akan ada terjadi swing beberapa kali baru dia akan break teman-teman gitu. Nah, nanti untuk update-nya kita akan selalu update di WhatsApp dan juga channel Telegram gitu. Jadi untuk BBRI sendiri sangat bagus, apalagi teman-teman punya barangnya ketika dia berada di area bisnya ini. Jadi ya teman-teman hold aja barangnya gitu. Teman-teman tinggal hold barangnya. Nah, di video ini saya hanya ingin membahas saham-saham yang teman-teman kita di channel Telegram request. Jadi saya akan coba bantu forecastkan saham-sahamnya supaya teman-teman mengerti saham yang teman-teman beli itu sedang mau kemana gitu. Namun itu bukan menjadi suatu keputusan yang teman-teman bisa langsung eksekusi. Namun ya forecast yang akan saya sampaikan di video ini bisa menjadi suatu keputusan atau suatu insight kepada teman-teman bahwasanya saham ini seperti apa ke depannya gitu. Nah, yang pertama saya ingin membahas saham ADMR. Untuk ADMR sendiri kemarin saya pernah forecast, dan juga saya pernah menjadikan suatu bahan contoh ketika saya mengedukasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dia tidak membuat new high baru, namun di satu sisi ada key level penting yang dia tahan teman-teman, yang dia mampu bertahan di sini. Teman-teman perhatikan di sini, ini adalah key level penting yang dia mampu bertahan gitu. Jadi selagi dia tidak membuat new low baru, ada suatu potensi dia masih mampu bertahan. Namun ya teman-teman perhatikan, selagi dia tidak membuat new high baru juga, tidak ada probabilitas yang kemungkinan besar dia untuk up selagi dia seperti ini. Jadi kemungkinan besar transisi yang akan terjadi kepada dia yaitu sideways teman-teman. Kemungkinan besar dia akan sideways di sini. Gitu. Jadi dengan kondisi yang seperti ini ya teman-teman bisa take talk di saham ADMR ini sendiri gitu. Jadi selagi dia sideways, apalagi dia mampu break ke atas, itu jauh lebih bagus gitu. Kalau seandainya dia mampu break di area ini, teman-teman, ketika dia mampu break di area high-nya ini, tandanya dia akan lanjut jalan gitu. Jadi untuk ADMR sendiri bagi teman-teman yang mau beli, ini kebetulan berada di area bottom-nya. Jadi ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Yang penting stop loss-nya sendiri cukup di bawah 2200. Jangan nanti ketika di bawah 2200 ya teman-teman nggak rela cut loss, itu sangat berbahaya sekali. Karena ya kalau teman-teman perhatikan di sini, sangat terlihat jelas kalau seandainya dia break 2200, dia membuat new low baru. Dan kalau seandainya teman-teman nggak keluar ketika dia membuat new low baru, itu sangat berbahaya bagi portfolio teman-teman sendiri. Nah, untuk ADMR sendiri kalau teman-teman mau beli, teman-teman perhatikan areanya. Karena apa? Di sini range stop loss-nya cukup gede, sekitar hampir 9%. Jadi pastikan teman-teman masuk dengan dana yang terukur gitu. Jangan teman-teman masuk dengan dana yang besar dan teman-teman tidak mengerti resiko yang teman-teman terima. Itu yang bikin teman-teman tidak rela cut loss, itu sangat berbahaya gitu. Jadi pastikan misalnya gini, stop loss kita 9% nih. Kita katakan let's say stop loss kita 9% dan teman-teman ingin cut loss itu 900.000 dalam satu trade di saham ADMR ini. Ya, mau nggak mau teman-teman berarti harus masuk dananya itu sebesar 10 juta. Jangan pernah lebihkan, teman-teman. Karena apa? Kalau seandainya teman-teman masuk 30 juta, 9% itu udah 2.700.000. Kalau seandainya dia kena stop loss break di 2160, kerugian teman-teman 2.700.000. Apakah teman-teman rela untuk melakukan pembatasan resiko? Kalau seandainya teman-teman rela, ya udah lakukan. Namun kalau seandainya teman-teman tidak mengerti resiko, ternyata stop loss-nya membuat risk teman-teman sebesar 2.700.000 dan teman-teman tidak rela cut loss, itu sangat berbahaya gitu. Namun ya teman-teman perhatikan untuk TP-nya sendiri, ini area TP-nya, teman-teman. Ini area TP-nya. Kita membuat area, bukan satu harga yang bisa menjadi teman-teman menjadi suatu area kepastian gitu. Jadi ini area untuk TP ada di 2750 sampai 2790.
itu area TP terhigh-nya, teman-teman. Itu adalah area TP terhigh-nya. Jadi kalau untuk area TP satunya setidaknya 1:1 dulu. 1:1 dulu. Nah, TP satunya ada di level harga 2580. Ini TP satunya, teman-teman. Setidaknya TP satunya 1:1 karena secara restore reward dia cukup gede range-nya. Jadi saya rasa 1:1 cukup worth it untuk saham ADMR ini sendiri. Yang penting ingat, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, harus mengerti resiko yang teman-teman ambil. Jangan ketika teman-teman masuk ke ADMR ini teman-teman tidak tahu resikonya, bahkan tidak mengerti berapa persen resikonya, itu yang sangat berbahaya gitu. Oke, itu untuk ADMR sendiri. Selanjutnya ada saham Akra. Untuk Akra sendiri teman-teman perhatikan, sebenarnya secara structure market dan momentumnya ini Akra sangat bagus, teman-teman. Ini sangat bagus, dan di sini dia tidak membuat new low baru, teman-teman. Di sini dia tidak membuat new low baru, dan ini dia sedang berada di area key level pentingnya gitu. Ini dia sedang berada di area key level pentingnya. Jadi untuk Akra sendiri sebenarnya secara structure market sangat menarik. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham Akra ini sendiri, teman-teman bisa pertimbangkan, dan stop lossnya sendiri kita katakan 4% aja. Nah, sekitar 4,5%. Untuk TP satunya teman-teman bisa letak di high-nya di 1095, itu adalah area high-nya. Nah, untuk TP2 nya teman-teman bisa follow the trend-nya apabila dia break di 1095 ini. Kalau seandainya dia break, teman-teman, dia break, tandanya apa? Dia akan lanjut jalan secara major trend-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini secara major trend-nya dia up gitu, dia up. Kalau seandainya dia break di atas 1095, ya berarti dia harganya akan lanjut jalan gitu. Jadi untuk TP satunya sendiri teman-teman perhatikan di 1095 untuk Akra ini sendiri. Untuk secara structure sangat bagus, dan ini kebetulan dia berada di area key level penting dia. Jadi bisa teman-teman manfaatkan. Kalau seandainya dapat harga di 990 sampai 1000, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk koleksi saham Akra ini. Yang penting ingat, sesuai trade plan kita. Kalau seandainya teman-teman dapat harga di 990 sampai 1000, rupanya dia dijebolkan ke bawah dan breakout di level harga 970, ya nggak mau ya teman-teman wajib cut loss, melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi trading itu tidak lepas dari cut loss, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman temukan di media sosial bahkan dimanapun mereka menjanjikan tidak pernah ada namanya cut loss ketika teman-teman trading, ya itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya karena tidak ada namanya berdagang kita tidak jual rugi, teman-teman, kecuali investasi long term, itu lain hal untuk investasi long term. Namun kalau untuk kita trading, ya teman-teman harus melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Oke, itu untuk Akra. Selanjutnya ada saham Indi. Ini teman-teman kita juga request untuk saham Indi. Untuk Indi sendiri sebenarnya secara laporan keuangan kuartal dia sangat bagus, dan di sini sudah terapresiasi harganya, teman-teman. Dia sudah terapresiasi kemarin, dia naik sebesar 11%. Jadi sekarang dia mulai koreksi. Sebenarnya secara structure market di sini dia major trendnya up, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan sebentar ya, dia up. Namun karakteristiknya teman-teman perhatikan sangat sedikit susah, teman-teman perhatikan, tidak konsistensi, kurang lebih seperti itu kata-katanya. Dan di sini dia ada high-nya di 3120 yang dia belum capai. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ini ada key level penting. Saya pribadi melihat Indi ini secara laporan keuangan dan secara kinerja, saya mempunyai forecast kecil kemungkinan dia akan break di bawah 2470. Saya rasa seperti itu karena secara kinerja, secara isu, dan secara laporan keuangan dia sangat bagus. Jadi tinggal kita tunggu momentum area yang bagus untuk entry di saham Indi ini aja, teman-teman. Tinggal untuk kita cari momentum yang bagus untuk kita entry di saham Indi ini aja. Karena secara structure market dia memang bagus, dan di sini tinggal kita lihat area demandnya aja, dan kita bisa entry kembali untuk saham Indi ini. Namun dengan kondisi yang sekarang, ya saya pribadi belum merekomendasikan dengan posisi yang seperti ini. Mending kita tunggu dulu swingnya, atau kita lihat kemana dia mau bergerak, baru saya akan nanti coba update di WhatsApp atau di channel Telegram kita untuk saham Indi ini. Namun dengan kondisi yang sekarang saya lebih prefer wait and see aja dulu untuk saham Indi ini. Oke, itu untuk Indi. Selanjutnya ada saham Bovin.
Untuk saham Bovin kita lihat. Untuk Bovin sendiri teman-teman perhatikan di sini. Nah, secara structure teman-teman perhatikan dia sangat up, teman-teman, sangat bull. Di sini teman-teman perhatikan dia bullish. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ini ada key level penting. Teman-teman perhatikan di sini ini adalah namanya key level penting yang sebenarnya untuk Bovin sendiri tidak boleh dia break, namun dia telah break, teman-teman. Dia telah break dan teman-teman perhatikan kita coba buat roadmapnya. Kita buat roadmapnya di sini adalah high-nya, yang dimana dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low secara major trendnya. Dan di sini key level penting dia, ini key level penting dia yang dimana teman-teman bisa katakan ini adalah swing low yang dimana dia tidak boleh break, teman-teman. Kalau seandainya dia break, ada suatu potensi dia akan transisi gitu. Ada suatu potensi dia akan transisi dari structure bullishnya ke structure bearishnya gitu secara trend. Nah, kalau teman-teman perhatikan kita ambil batasannya seperti ini. Saya harap teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di saham Bovin ini ya. Kita ambil tengahnya seperti ini. Teman-teman jangan lihat sisi kiri ini, teman-teman jangan lihat sisi kiri ini. Kita akan membaca dia dari sisi kanan ini. Kita akan membaca dia dari sisi kanan ini supaya teman-teman mengerti struktur kedepannya seperti apa gitu. Nah, secara struktur sebelumnya teman-teman perhatikan dia up dan dia telah membuat high baru terakhir itu di 1460 dan setelah membuat high di 1460 dia tidak membuat high baru. Teman-teman perhatikan di sini. Ini high, ini low-nya dan teman-teman perhatikan di sini high, teman-teman. Dia high, dia ini higher low karena dia masih lebih tinggi dari area sebelumnya. Lower high, di sini lower low, lower high, lower low. Nah, di sini titik pentingnya, teman-teman. Sebenarnya titik pentingnya itu di sini kemarin. Kalau seandainya teman-teman perhatikan di sini, dia udah retest area key levelnya di sini. Teman-teman perhatikan dia retest key levelnya dan dia gagal dan dia break ke sini, teman-teman. Dia break di sini dan teman-teman perhatikan juga di sini. Ini adalah low terakhir yang telah dia buat selama beberapa hari di sini karena satu candle terhitung satu hari. Teman-teman perhatikan 1045 adalah low terakhir yang dia buat. Kita tandakan seperti itu. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Nah, teman-teman perhatikan sebenarnya untuk Bovin sendiri area key level dia kembali di 1210. Kalau seandainya dia ingin coba kembali ke atas, kita melihat membaca melalui structure marketnya kembali. Oke, kita tandakan seperti ini. Ini low terakhir yang dia buat, teman-teman. Ini low terakhir yang dia buat. Kita akan baca kembali low, ini lower high. Namun di sini teman-teman perhatikan di sini dia tidak membuat new low baru, teman-teman. Dia tidak membuat new low baru. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia lebih tinggi dari area 1045. Teman-teman perhatikan di sini walaupun tidak terlalu signifikan, namun setidaknya dia membuat kaki yang lebih tinggi, teman-teman. Dia membuat kaki yang lebih tinggi. Nah, untuk kita bisa melihat secara structure market selanjutnya, teman-teman perhatikan kalau seandainya dia mampu break 1050 ini, teman-teman. Sebentar, di sini 1060 ini, teman-teman. Tandanya apa? Dia akan membuat new high baru, teman-teman. Dia akan membuat new high baru di sini. Dan itu sangat bagus untuk pergerakan Bovin sendiri. Sangat bagus untuk pergerakan Bovin sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang di harga bawah, teman-teman bisa hold barangnya, teman-teman yang penting ingat ketika teman-teman ingin coba memfollow trennya atau mencoba melihat trennya, teman-teman jangan lupa jaga-jaga dengan stop loss gitu. Teman-teman jangan lupa jaga-jaga dengan trailing stop seperti itu. Jadi setidaknya teman-teman letakkan stop loss itu ke harga entry teman-teman. Kalau seandainya harganya berbalik gitu, setidaknya teman-teman exit tidak dengan kerugian. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir, aturannya saya untung. Kalau tahu gitu saya jual. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Ini tentang keputusan, teman-teman. Ini tentang keputusan. Ketika teman-teman sudah mengambil keputusan untuk coba follow the trend saham Bovin ini, ketika teman-teman sudah mengambil keputusan untuk teman-teman coba follow the trend saham Bovin ini, yang dimana teman-teman coba memforecast ini bahwasanya akan ada potensi transisi dari trend bearishnya ini ke trend bullishnya gitu. Ada kemungkinan besar suatu transisi ketika kita membaca secara structure market, kan begitu. Nah,
Ketika teman-teman sudah mengambil keputusan tidak mau jual dan coba berharap follow the trendnya, tentu akan ada resiko yang mau nggak mau teman-teman harus siap. Salah satunya apa? Teman-teman setidaknya risikonya apa? Keluar dengan tidak untung. Itu sebenarnya bukan risiko, tapi suatu hal yang saya rasa worth it untuk teman-teman pertimbangkan. Jangan nanti teman-teman ingin follow the trendnya, rupanya strukturnya rusak dan kembali drop ke bawah, membuat new low baru di bawah 1045, teman-teman nggak keluar juga, itu sangat berbahaya teman-teman. Itu sangat berbahaya. Itu yang dinamakan teman-teman nggak punya trade plan. Teman-teman punya barang misalnya dikatakan 1050, di harga 1050. Rupanya sekarang 1130 nih. Nah, teman-teman sudah forecast. Rupanya teman-teman sudah forecast nih. Oh, dia membuat high, di sini low, dan swingnya jadi nih. Di sini teman-teman perhatikan, ini swingnya udah jadi teman-teman. Ini swingnya udah jadi. Ini higher low-nya udah jadi. Teman-teman udah punya forecast seperti itu begitu. Nah, sekarang teman-teman nggak mau jual. Kenapa? Karena teman-teman ingin follow the trendnya, yang dimana teman-teman berharap dia akan kembali up, membuat kaki selanjutnya dan akan kembali up. Yang dimana tentu secara gain teman-teman pasti akan dapatnya secara maksimal dan juga optimal gitu. Namun ya teman-teman harus perhatikan juga ketika teman-teman ingin follow the trend saham yang seperti ini, ya teman-teman harus siapkan resikonya. Salah satu apa? Keluar dengan tidak untung gitu. Keluar dengan tidak untung. Rupanya kita cerita jeleknya forecastnya salah, kita katakan begitu. Kita cerita forecastnya salah, rupanya dia malah kembali drop begini. Nah, rupanya break di bawah 1045. Harganya 1025 nih, kita katakan 1025 nih, 1025. Rupanya teman-teman nggak keluar juga. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Itu sangat berbahaya. Itu yang namanya teman-teman nggak ngerti trade plan dan teman-teman nggak ngerti baca market namanya. Itu sangat berbahaya. Dan saya sarankan ketika teman-teman entry di market, ya teman-teman harus tahu risikonya lah. Setidaknya ketika teman-teman ingin ikut structure market buffin ini, ya teman-teman harus jaga-jaga dengan stop loss. Saya selalu berulang kali katakan begitu karena apa? Saya punya pengalaman hal yang seperti itu, teman-teman. Saya mengerti posisi teman-teman karena apa? Saya dulunya pun seperti itu, gitu. Jadi untuk buffin sendiri, saya pribadi sangat menarik, teman-teman. Sangat menarik, namun bukan dengan kondisi yang sekarang ya. Bukan dengan kondisi yang sekarang. Saya pribadi wait and see dulu. Saya pribadi wait and see dulu. Tunggu dia break, dia nge-swing sekali lagi. Nah, di sini kita akan masuk, teman-teman. Di sini kita akan masuk. Jadi untuk buffin sendiri, dia kita bisa jadikan watchlist. Kita bisa jadikan watchlist. Tunggu dia break, buat swing high, baru dia koreksi membuat swing low. Di situ menjadi suatu konfirmasi bahwa saya codingnya itu jadi. Coding transisi dari trend reverse dari bearishnya ini ke bullishnya itu jadi, teman-teman. Jadi ya kita bisa masukkan watchlist bagi teman-teman yang belum punya barangnya. Ketika dia telah membentuk swing low, setelah membuat swing high barunya, yang dimana wajib break di atas 1060, baru di situ kita bisa masuk untuk saham buffin ini sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja untuk saham buffin. Nanti untuk lebih panjangnya mungkin di next videos kita akan buat. Selanjutnya ada saham Unilever. Kita akan bahas saham Unilever. Nah, untuk Unilever sendiri saya sudah pernah forecast di grup WhatsApp. Jadi saya turunkan time frame-nya sebenarnya di sini udah dapat, teman-teman. Ini area UFO sebenarnya. Ini sangat bagus areanya. Sebenarnya secara structure market yang dimana momentum UNVR ini sangat up, dan kalau seandainya dia retest memasuki area ini, itu area yang sangat bagus sebenarnya. Namun kalau teman-teman perhatikan, ini ada area juga, teman-teman. Ini ada area juga di sini. Nah, ini ada area demand dia, teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini area demand-nya, teman-teman. Jadi untuk UNVR sendiri, ya teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia masuk ke area ini, teman-teman. Kita coba adjust ya, teman-teman. Jadi untuk UNVR ini dia ada dua area, teman-teman. Dia ada dua area yang bisa teman-teman coba pertimbangkan gitu. Jadi kalau seandainya nih teman-teman ingin trade jangka panjang, sebenarnya untuk Unilever sendiri untuk medium term teman-teman hold bisa sih, karena ini momentumnya udah dapat dia. Ini teman-teman perhatikan, ini momentum namanya, teman-teman. Ini adalah namanya momentum. Jadi kalau momentum itu ibaratnya bahasanya seperti kalau rumah itu pondasinya lah begitu. Jadi dia pondasinya udah terbentuk nih, teman-teman perhatikan di sini. Inilah pondasinya, teman-teman. Ini kita katakan pondasinya untuk dia lanjut naik gitu. Ini pondasinya. Jadi secara pondasi dia udah dapat gitu. Secara pondasi dia udah dapat.
Namun sekarang kita tinggal tunggu area yang bagus untuk masuk kembali di saham Unilever ini. Bagi teman-teman yang belum punya barangnya, perhatikan aja, ada dua area yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau seandainya dia masuk 4580 sampai 4650, ya teman-teman bisa masuk sekali di sini. Teman-teman bisa masuk sekali di sini, baru di sini area yang kedua kali. Namun saya pribadi kayaknya kalau saya lihat, apalagi di kalender bursa kita ada masuk serta Unilever nih di kalender teman-teman. Jadi kemungkinan besar mereka akan membahas dividen atau apa gitu. Nanti saya akan pastikan, nanti saya coba share deh. Jadi kalau seandainya dia akan membagi dividen atau ada suatu hal yang bagus, saya rasa sih dia kecil, kemungkinan akan sampai ke 4.400, sangat kecil. Jadi yang penting probability kemungkinan yang bisa teman-teman manfaatkan adalah area ini, area 4580 sampai 4650. Jadi kalau seandainya dia memasuki area itu, teman-teman perhatikan aja, jangan sampai ketinggalan momentumnya aja gitu. Oke, itu untuk Unilever. Untuk update-nya nanti ketika real time tradingnya ketika live, ya saya akan coba sering share di WhatsApp atau juga di channel Telegram gitu. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah LPPF. Ini adalah saham terakhir yang ingin saya bahas di video ini. Untuk LPPF sendiri sesuai plan kita aja, teman-teman. Sesuai plan kita aja. Jadi di sini kita akan membuat dua plan. Saya katakan kita akan membuat dua plan yang dimana teman-teman perhatikan di sini. Kalau dia memasuki area 5.500, teman-teman bisa entry atau bahkan berapa ya? Kalau dia masuk kena channel trendline-nya, sebentar ya. 5.550 pun teman-teman masih bisa pertimbangkan masuk area LPPF. Itu sangat bagus untuk areanya teman-teman. Kita sesuai konsisten aja. Nanti saya akan coba update di perdagangan. Ketika dia coba kembali ke bawah, kita coba akan update. Ini areanya sangat bagus sih untuk LPPF. Namun kalau seandainya dia tidak sampai ke area itu, malah dia break ke atas, membuat swing high, di situ kita bisa masuk. Yang penting ingat key levelnya di 5.800 teman-teman. Kita tinggal tunggu momentumnya, apakah dia memasuki area 5.500 atau dia break di atas 5.800. Jadi kita ada dua plan nih untuk LPPF. Tidak dengan posisi yang seperti ini ya. Kita ada dua plan, antara dia memasuki area demand kita 5.500 atau dia break di atas 5.800. Kalau seandainya dia break 5.800, tandanya swing low-nya jadi dan kita akan ikut follow the trend-nya gitu. Nanti untuk update-nya kita coba update di grup WhatsApp atau juga di grup channel Telegram. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini teman-teman dapat mengerti bagaimana saya menganalisa dan teman-teman dapat mengerti bagaimana saya melihat market gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin kembali, saya katakan ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya di deskripsi, nanti saya sertakan link grup link WhatsApp saya. Nanti saya pandu teman-teman bagaimana cara untuk buka akun Mirai Aset Sekuritas. Nanti di situ kita akan bergabung di satu grup WhatsApp, di situ kita akan dapat sharing bareng, di situ teman-teman dapat kontak saya pribadi apabila teman-teman ingin masuk saham, misalnya teman-teman ingin masuk saham ABCD, teman-teman butuh insight-nya dari saya akan selalu dengan tangan terbuka untuk membantu teman-teman semua gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.